Kenapa Jakarta barangkali sekarang mau sinking? Karena setiap kekuasaan, ya, setiap pemerintahan itu selalu berpikir tentang bagaimana meninggalkan monumen. Nah, tapi pertanyaannya adalah dengan kondisi Jakarta seperti itu, apakah kemudian cukup alasan untuk pindah ibu kota? Nah, this is the question. Tentunya yang pertama adalah kita memang sudah sampai pada kesimpulan bahwa ibu kota dalam konteks ini adalah pusat pemerintahan. Sebaiknya memang pindahnya adalah keluar Pulau Jawa. Ya, itu satu hal yang pasti. Padahal saya menganggap bahwa bukan itu jawabannya. Permasalahan Jakarta yang mau sinking seperti ini kan karena perspektif pembangunan para pemimpinnya. Siapa saja saya kritik, mulai dari RI1 sampai RI1 Jakarta, kan begitu. Dan kemudian kenapa kita mengunjungi kedua lokasi tersebut? Karena dua lokasi itu adalah karena memang posisinya ada di sekitar tengah atau pusatnya Indonesia. Saya berusaha mencari alasan apa sih alasan pindah ibu kota ini. Saya menganggap tidak ada. Karena kalau problemnya kita tidak mengubah mindset, maka di ibu kota baru akan sama. Pertama, kita melihat dulu ya, kalau dalam sistem perkotaan kita, mungkin saja pusat bisnis, pusat pemerintahan itu menjadi satu, seperti yang kita alami sekarang. Tapi misalnya dari sisi governance-nya, tata kelola pemerintahan, sebenarnya akan lebih baik kalau pusat bisnis dan pusat pemerintahan itu terpisah. Dalam membicarakan soal ini, kita tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit. Akan sama, karena mindsetnya adalah menguasai tanah, membangun gedung untuk pusat-pusat perekonomian. Jadi ada soal keserakahan. Karena itu saya menganggap bahwa pemindahan ibu kota ini hanya terkait dengan tadi, ambisi kekuasaan untuk meninggalkan monumen. Anda bisa bayangkan Jakarta, kota terbesar di Indonesia dari segi jumlah penduduk, 10,3 juta, jaraknya dengan nomor 2 yaitu Surabaya itu lebih dari 3 kali lipat, karena Surabaya cuma 3 juta. Ya. Dan artinya kita selama ini gagal untuk menyebarkan kegiatan ekonomi itu ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa sendiri. Just kidding. Karena ternyata mudah. Saya hanya ingin mengatakan ternyata problem itu semua ya, itu adalah problem jumlah manusia dan jumlah kendaraan. Makin banyak jumlah manusia, maka makin banyak membutuhkan tempat atau gedung, ya kan? Makin banyak jumlah kendaraan, maka makin banyak memunculkan polusi. Nah, kenapa tidak ada opsi memindahkan ke kota lain di Pulau Jawa? Ya, satu, Pulau Jawa sendiri sudah berat sekali bebannya. Mayoritas penduduk 57% tinggal di sini, 58% ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. Dan jangan lupa kalau kita mengembangkan pusat pemerintahan lagi, lahan subur di Jawa yang sekarang pun sudah banyak konversi ke properti atau ke bidang-bidang ke urusan lain, ini akan makin besar lagi. Kemudian yang terkait dengan pemindahan ibu kota juga, pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Rizal Ramli misalnya, siapa yang akan membeli properti di ibu kota yang baru tersebut? Saya ingin mengatakan bahwa yang akan mampu membeli properti di ibu kota baru itu hanyalah orang-orang kaya. Jadi kami melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Kita ingin ibu kota baru ini, pusat pemerintahan ini tidak mengulangi beberapa kegagalan di negara lain. Tapi kita ingin meyakinkan bahwa kota baru ini nantinya bisa cepat berkembang sebagai kota yang fungsional. Tapi kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang. Proklamasi kemerdekaan yang paling fundamental adanya di Jakarta juga. Apa nggak kebalik tuh, menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis, tapi ibu kotanya di tempat lain? Kan harusnya ibu kotanya tetap di sini, kota bisnisnya di tempat lain, kan begitu? Ya, karena pemerintah ini kan bukan pelaku bisnis. Pemerintah itu adalah regulatornya. Pelaku bisnis ini yang maksudnya bisnis ini adalah pelakunya. Sehingga perlu ada, ya artinya seakan lebih baik kalau ini tidak jadi satu. Ya. Dan kemudian yang kedua, kita juga masih melihat beban Jakarta yang memang sudah terlalu berat. Ya, karena dia merupakan pusat segalanya di Indonesia. Karena di sini
terkait dengan sejarah. Orang bilang, biar di tengah. Kenapa harus di tengah ibu kota? Karena urusan-urusan itu, kenapa orang ke Jakarta semua? Karena semua urusan ada di sini. Nah, kita ingin paling tidak dari Kalimantan tuh ada kontribusi yang lebih besar dalam strategi kita. Pusat pertumbuhan baru tidak hanya ibu kota baru. Rencana untuk pindah ibu kota itu sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Padahal kalau kita menggunakan sebuah teknologi dan transparansi, good governance dan clean government, maka pertemuan-pertemuan itu tidak dibutuhkan lagi. Karena sekarang era teknologi. Saya tidak melihat alasan yang fundamental untuk mengubah ibu kota, kecuali satu, monumen bagi pemerintahan yang memindahkannya, orang akan mengenangnya, wah itu monumen Jokowi. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Jadi keberhasilan pemerintahan itu ditentukan dari seberapa banyak, seberapa besar, ya, seberapa hebat monumen yang dikeluarkan atau monumen yang diciptakan. Maka DKI ini banyak sekali monumen-monumen yang merasa bahwa itulah hasil dari para gubernur misalnya. Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah? Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Karena aktivitas ekonomi itu tidak perlu lagi mengandalkan pertemuan-pertemuan fisik. Apalagi sudah ada jalan-jalan tol yang sudah dibangun sepanjang Jawa misalnya. Itu jauh lebih memudahkan. Apalagi misalnya ada kereta cepat misalnya. Kereta cepat Jakarta-Surabaya. Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia. 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa. Kita mempertanyakan apa dosa DKI sehingga dia dalam tanda petik kita cerai menjadi ibu kota. Nah, menurut kita berdasarkan pertimbangan makro bahwa ternyata Indonesia saat ini tidak membutuhkan lokasi istana baru. Lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Ya, kita memerlukan konsentrasi bagaimana berpikir mereka peri ekonomi akibat COVID-19. Publik juga merasa ya diprank oleh Presiden karena dalam kampanye tidak pernah diungkap bahwa Presiden akan memindahkan ibu kota kalau menang. Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul. Sejak era Presiden Soekarno, di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.